Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar jenis-jenis komen yang sering digunakan pada saat penggambaran pada AutoCAD dan membuat penggambaran tersebut lebih cepat selesainya. Nah, untuk yang pertama kita akan menggunakan MA. Jadi, contoh kita mempunyai drawing. MA itu fungsinya untuk menyamakan. Jadi salah satu contoh, semisalnya kita pengen mengubah warna, ternyata putih harus berubah menjadi merah. Kita bisa gunakan MA. MA itu seperti ini, komennya MA, enter. Jadi kita klik pilihan yang pertama, merah, yang mau diubahkan ke sini. Jadi objek yang kedua adalah objek kopian dari objek yang pertama. Begitu juga sama arsiran. Misalnya kemiringan ini sama dengan kemiringan ini. Gitu juga. Atau ketebalan ini skalanya disamakan sama skala ini. Jadi MA itu banyak fungsinya. Bisa untuk garis, arsiran, ataupun dimensi yang sudah diskalakan. Dimensi yang sudah diskalakan semisalnya pada gambar seperti ini mungkin. Nah, seperti ini. Di sini ada tebal, misalnya kita lihat tebal di sini. Tebal dimensi. Nah, 49. Yang aslinya tebal itu ini 10. Aslinya ketebalannya 10. Sekarang kita coba kita MA. MA sama ikutin yang ini sama yang ini. 12. Oh, maksudnya yang ini 12, yang bawahnya 10. Jadi untuk dimensi yang kita sudah buatin standar, kita pengen buatin ini, jadi kita nggak usah ngubah di pengaturan dimensi style atau apa segala. Kita tinggal mengcopy yang sudah ada dengan menggunakan MA. Ingat ya, MA. Nah, untuk yang kedua yaitu common stretch. Stretch itu fungsinya untuk menarik. Jadi kita bisa gunakan untuk misalnya untuk gambar ini, ataupun kita mempunyai kotak, misalnya kotaknya seperti ini, kita stretch, S enter, tarik. Nah, stretch itu fungsinya untuk menarik, contohnya seperti ini. Contoh simpelnya, menarik. Dan ini sangat berfungsi pada saat untuk dimensi. Jadi terkadang saya menggunakan untuk dimensi. Jadi biasanya misalkan kita ketemu gambar yang seperti ini terlalu dikit, yang lebih banyak lagi, saya bingung sendiri lihat gambarnya. Nah, contoh aja seperti ini. Seperti ini. Jadi kita pengen menarik dimensi ini, misalnya satu persatu. Ini gambarnya udah pecah ya. Kita cari gambar yang bukan pecah. Nah, ini. Nah, contohnya dimensi ini. Kita ubah, tarik ke atas. Ini satu persatu. Kita blok lagi ini satu persatu. Jadi di sini ada 5 dimensi. Sama ini 5, sama ini 6. Kita tariknya satu persatu, move bisa. Tapi kalau kita gunakan stretch, S enter, kita blok aja setengah seperti ini. Kita tarik S enter sudah tadi ya, kita enter, kita tarik ke atas. Nah, jadi dia bisa ngikut. Nah, ngikut semuanya. Jadi jangan takut, khawatir misalnya ini kurang panjang, stretch aja gini, stretch S. Nah, gitu. Dia nggak mengubah untuk yang lain. Jadi apa yang diblok kena semua, walaupun yang sebelah sini ikut, di sebelah sini tidak terganggu. Nah, begitu juga misalnya ada yang ini kita blok, kita stretch. Nah, seperti ini, tarik. Nah, ikut dia karena dimensinya nempel di titik sini, dia ikut.
itu fungsinya stretch untuk menarik ataupun untuk memolorkan. Jadi ibarat nanti dia objeknya seperti karet. Jadi untuk dimensi, untuk yang lain sama, mungkin biasanya untuk ini mau di stretch semuanya S, misalnya bagian yang ini, enter, ditarik, apa dipendekin dikit gitu, jaraknya berapa. Jadi kita nggak usah buat garis trim, del, hapus, extend gambar lagi, itu terlalu banyak memakan waktu. Sekarang kita lanjut lagi, kita ke find. Find, F-I-N-D gitu, find. Nah, find. Fungsi find, semisalnya ada tulisan yang seharusnya kita ubah. Contoh dah. Contoh ini. Misalnya kita ubah menjadi ZZ. ZZ. Nah, ini kita ubah jadi ZZ. Nah, sini kan ada 1, 2 ya, cepet enggak masalah ubahnya seperti itu. Misalnya ada banyak ya. Misalnya di bagian sini ada ZZ, ZZ. Di sini juga ada ZZ. Wah, kebanyakan ini. Ada ZZ, ada 6 kali 2. Terus berapa kali sudah itu? 6 kali 2 kan 12. Ini kan ada 3, jadi berarti ada 6. Ada 6, ketambah di sini juga ada 2. Di sini juga ada, jadi banyak. Jadi kita tinggal gunakan find. Find itu fungsinya untuk menghilangkan ataupun mengubah gambar yang sudah ada. Misalnya MZ. Kalau kita find, berarti kita mencari yang mana find. Tapi kalau kita replace, misalnya MZ berubah jadi misalnya jadi Zakir. Nah, kita replace all, seret. Kita lihat. Nah, ternyata ada 83 kata MZ. Oke. Done. Nah, 80 karena banyak nih. Ada di sini juga ada, di bagian sini ada. Sekarang kita cek. Yang MZ itu apa berubah? Nah, ini berubah jadi Zakir. Di bagian sini ada MZ-nya enggak? Kalau ada MZ pasti berubah jadi Zakir. Oke. Itu fine. Terus kita lanjut ke XL. XL itu fungsinya membuat proyeksi ataupun garis yang panjangnya tak terhingga. Jadi fungsinya untuk buat proyeksi. Kalau kita ketemu gambar proyeksi ya. Jadi kalau di AutoCAD kan untuk proyeksi kan cenderung lebih lama ketimbang Inventor. Nah, misalnya kita pengen memproyeksikan gambar ini. Jadi kita lihat gambar ini sejajar nggak sama gambar yang satunya. Di sini saya kan mencari gambar yang proyeksi. Di sini nggak ada ya. Nah, ini ada gambar proyeksi. Misalnya gambar proyeksi kita gunakan XL. Ini sama titik ini sejajar apa tidak? Kita gunakan XL. XL itu X line, enter. Di sini ada pilihan horizontal ataupun vertikal. Ataupun yang buat miring, kita pilih yang horizontal. Horizontal berarti garisnya datar ya. Kita coba cek, mulai misalnya dari center point ataupun dari sini, ataupun dari bawahnya juga. Nah, sini. Nah, jadi kita lihat, jadi garisnya udah sejajar apa belum? Ternyata ini sudah sejajar. Ini gak dibuatin ternyata ya. Tengah center udah sejajar. Jadi panjang garis ini tuh tak terhingga. Kita bisa ngubah warnanya biar tidak bingung lihat warna putih. Kita buatin warna hijau. XL. Begitu juga yang horizontal. Horizontal salah. Vertikal sama. Jadi panjangnya tegak lurus ke atas. Jadi fungsinya kadang untuk melihat objek di atasnya sejajar atau tidak, ataupun memproyeksikan gambar. Mulai dari tampak depan kita ubah menjadi tampak atas. Kita cari tampak atasnya gimana, gunakan XL. Terus command selanjutnya kita gunakan viewport. Viewport itu fungsinya viewport, view PORT ya. Ini ada viewport, enter.
Di sini kita untuk memperlihatkan dua layar ataupun 3, 4. Di sini ada 3, ini ada 4. Saya biasa sering menggunakan 2. Vertikal, oke. Jadi viewport itu kita mempunyai dua layar seperti ini. Biasa kadang fungsinya untuk menjiplak ataupun melihat referensi gambarnya di sini, kita di sini misalnya. Di sini. Jadi kan nggak mungkin ya kesana ke sini, kesana ke sini. Kalau mempunyai dua layar extend ya tidak apa-apa, tidak perlu pakai viewport. Semisalnya kalau hanya mempunyai satu layar laptop, misalnya kita punya acuan, kita mau gambar di sini, kita lihat di sini, gitu. Jadi gunanya viewport itu untuk mempermudah kita untuk memperlihat. Misalnya ini mau di copy, ini di copy aja, misalnya di copy. Jadi kita ngangkatnya tidak perlu jauh. Kita mau copy ke sini, klik. Nah, sekarang dia sudah pindah di bagian sini. Nah, gitu juga. Dan komen yang terakhir, kadang gambar kita terlihat hancur seperti ini. Ini sebenarnya tidak hancur, tapi kualitas gambarnya dia mengecil. Jadi ibarat foto yang megapikselnya kecil. Jadi kita bisa membuat dia terlihat lebih realistis lagi, lebih smooth lagi dengan command regen, RE, enter. Nah, sekarang sudah kembali smooth seperti sekarang. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat.